Personel Satpol PP Provinsi Selasa siang kembali menertibkan pedagang kaki lima dan pedagang durian di sepanjang jalan depan Stadion Solebar. Penertiban menindaklanjuti sosialisasi yang minggu lalu sudah disampaikan ke pedagang untuk tidak berjualan di sepanjang jalan tersebut. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Herman Sahrial mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan agar pedagang tidak berjualan di atas trotoar. Dari hasil peninjauan di lokasi ketika ada petugas, pedagang durian yang biasanya mangkal di atas trotoar memang sudah kosong. Namun sayangnya seolah kucing-kucingan dengan petugas, beberapa kendaraan roda 2 yang mengangkut buah durian terlihat seperti bersiap akan membuka lapak dagangan. Untuk itu Satpol PP pun berencana menempatkan kembali petugas untuk berjaga di sekitar lokasi. Tidak hanya pedagang durian, PKL yang menggunakan kendaraan roda 2 dan berjualan di atas trotoar depan SMP Negeri 2 Solebar pun juga diminta pindah. Ini memang tampaknya masih kosong kan, jadi mudah-mudahan kondisi ini akan bertahan lama gitu kan, bukan cuma karena ada petugas saja. Kami berharap dari kesadaran dari para pedagang untuk tidak lagi lah berjualan di atas trotoar, karena ini sangat mengganggu kan, hak asasi manusia juga sudah dilanggar di sini, orang lewat juga susah. Penertiban kemudian dilanjutkan ke depan Puskesmas Jalan Gedang. Di lokasi ini petugas hanya menemukan tumpukan karung sampah kulit durian yang belum dibawa oleh pedagang. Meski lokasi tersebut kosong dari pedagang durian, petugas tetap melarang PKL lainnya berjualan di sekitar lokasi. Septi Fitrani, RBTV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberinya kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam aksi perubahan Bengkulu Tertib Pedagang Kaki Lima, terkhusus kepada Ibu Zendia Husni selaku pembimbing dan Bapak Herman Sahrial sebagai mentor, para widya iswara, panitia dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul Bengkulu Tertib Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari tugas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 1 tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Nama saya Masuri ARSA sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu, dan saat ini saya merupakan salah satu peserta pelatihan kepemimpinan Angkatan 1 tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Latar belakang aksi perubahan ini didasari oleh adanya tugas dan wewenang Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Salah satu sasaran dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP adalah keberadaan pedagang kaki lima atau PKL. Penertiban pedagang kaki lima bukanlah perkara mudah dan menjadi masalah hampir di setiap daerah. Pendekatan yang tidak tepat mampu menyulut terjadinya bentrok antara pedagang dengan anggota Satpol PP. Citra buruk Satpol PP di mata masyarakat harus diubah dengan pelaksanaan penertiban secara humanis. Area perubahan.
yang diimplementasikan dalam aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP berkaitan dengan permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu. Fokus perubahan adalah kondisi yang diinginkan, yaitu pedagang kaki lima berdagang pada tempat-tempat yang telah disediakan, sehingga tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Aksi perubahan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan penertiban pedagang kaki lima, serta meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan ketertiban umum. Tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, dalam implementasi aksi perubahan fokus kepada tujuan jangka pendek, yaitu menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, melakukan penertiban pedagang kaki lima secara persuasif dan humanis. Tujuan jangka menengah adalah melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dengan memberlakukan sanksi tindak pidana ringan atau TPRING bagi pelanggar Perda Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dan untuk jangka panjang, Bengkulu Tertib Pedagang Kaki Lima ini menjadi kegiatan rutin dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kota Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, membangun pos-pos jaga di tempat-tempat rawan keberadaan pedagang kaki lima dengan menempatkan personil Satpol PP. Kondisi kinerja pada seksi ketertiban umum Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu saat ini adalah: 1. Belum maksimalnya pelaksanaan perda dan perkada yang menyangkut ketertiban umum. 2. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait penertiban pedagang kaki lima. 3. Implementasi dan pemahaman tupoksi yang masih belum berjalan dengan baik. Kondisi kinerja yang diharapkan pada sesi ketertiban umum Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu adalah: 1. Maksimalnya pelaksanaan Perda dan Pergub ketertiban umum. 2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait penertiban pedagang kaki lima. 3. Implementasi dan pemahaman tupoksi berjalan dengan baik. Identifikasi faktor penyebab permasalahan belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Kekuatan atau strong. 1. Adanya peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur tentang tugas wewenang Satpol PP terutama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 2. Dukungan dari atasan dan rekan kerja. Kelemahan atau weakness. Belum tersedianya dana atau anggaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan. Kurangnya koordinasi atau kerjasama dengan OPD, instansi terkait, dan pihak ketiga, seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Peluang atau opportunities. Adanya dasar peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 2. Adanya dasar peraturan tentang penyidik pegawai negeri sipil. 3. Adanya personil Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu yang humanis untuk melaksanakan penertiban. Ancaman atau threat. 1. Terjadinya bentrok dengan pedagang kaki lima. 2. Kurangnya koordinasi dengan pihak lainnya.
Terobosan yang dilaksanakan pada rencana aksi perubahan ini adalah: 1. Menyusun perencanaan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. 2. Melakukan sosialisasi secara persuasif kepada pedagang kaki lima. 3. Melakukan penertiban pedagang kaki lima secara humanis. 4. Melakukan pengawasan rutin dengan melakukan patroli. Adapun inti dari paparan ini adalah penyampaian mengenai implementasi aksi perubahan. Pertama adalah deskripsi proses kepemimpinan. Dalam membangun integritas, yang saya lakukan adalah transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan daerah yang mereka langgar dan memberi batasan waktu bagi mereka untuk pindah dari tempat mereka berdagang. 2. Melaksanakan sosialisasi maupun penertiban anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu didasari oleh landasan yang kuat dalam melaksanakan penegakan Perda dan Pergub, serta mematuhi azas profesional dan humanis dalam pelaksanaan tugas. 3. Konsisten dalam rangka mewujudkan Bengkulu tertib pedagang kaki lima. Tidak hanya dilakukan pada saat aksi perubahan, namun secara terus-menerus dengan melaksanakan patroli rutin. 4. Menghindari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan aksi perubahan. Tidak menerima suap dari pihak manapun dan senantiasa bertindak objektif. 5. Dibentuk tim efektif agar pelaksanaan aksi perubahan berjalan lancar, terencana dengan baik untuk mencapai tujuan. Untuk pengelolaan budaya pelayanan, beberapa indikator yang saya lakukan antara lain: disiplin. Dalam pelaksanaan aksi perubahan, saya tetap melaksanakan aturan tentang disiplin masuk kantor dan berpakaian. Produktif. Saya senantiasa produktif dalam melaksanakan aksi perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Taat aturan. Saya melaksanakan aksi perubahan sesuai aturan yang ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu. Mau mendengar masukan. Saya menerima masukan dari mentor, coach, stakeholder, serta tim efektif. Profesional. Tim efektif yang dibentuk bekerja sesuai tugas dan keahliannya. Ramah. Dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder, saya bersikap ramah, persuasif, dan koordinatif. Peduli. Dalam melaksanakan penertiban, saya dan tim mengedepankan sikap humanis. Kemudian mengenai pengelolaan tim, hal ini penting dilakukan karena tim kerja efektif akan berhadapan dengan stakeholdernya atau mitra kerjanya. Setiap anggota tim mempunyai juga kesadaran bahwa teamwork dan network menjadi hal penting untuk dibangun dalam melakukan perubahan. Dan tim mampu mengelola potensi dukungan dan konflik, asumsi, dan resiko yang terjadi dalam implementasi aksi perubahan. Pada aksi perubahan bertegaklah ini, dibentuklah tim efektif dengan menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensinya, yang terdiri dari para pejabat dan staf pada Satpol PP Provinsi Bengkulu. Saya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim, mendengar masukan, dan bersama-sama melaksanakan aksi perubahan. Yang kedua, mengenai deskripsi hasil kepemimpinan. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. 1. Pelaporan rancangan aksi perubahan kepada mentor. Pada tahapan ini, saya melaporkan kepada atasan atau mentor mengenai rancangan aksi perubahan yang telah diseminarkan. Mentor sangat mendukung
rencana implementasi aksi perubahan Bengkulu tertib pedagang kaki lima dan siap membantu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan di ruang kerja kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dua, pembentukan tim efektif. Pada tahapan ini, project leader melaksanakan rapat dalam rangka dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan dan juga rapat pembentukan tim efektif. Rapat dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu selaku sponsor dalam aksi perubahan ini. Sponsor dan para pejabat pada Satpol PP Provinsi Bengkulu sangat mendukung kegiatan ini. Selanjutnya terbentuklah surat keputusan tim efektif aksi perubahan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu nomor 39 tahun 2021 3. Penyusunan perencanaan penertiban pedagang kaki lima. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu. Mengajukan nota dinas usulan dana kegiatan. Untuk mendukung kegiatan ini, saya mengajukan usulan dana kegiatan kepada sponsor dengan nota dinas pengajuan dana tanggal 9 Agustus 2021. Dari pengajuan dana yang diajukan disetujui sebesar 15%. Dengan keterbatasan anggaran, saya, tim efektif beserta anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu lainnya tetap melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab. C. Rapat kecil persiapan pelaksanaan sosialisasi dan penertiban. Rapat kecil persiapan pelaksanaan sosialisasi dan penertiban ini dihadiri oleh mentor, leader, dan ketua tim efektif untuk pemantapan rencana kegiatan sosialisasi dan penertiban. D. Menyiapkan personil untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Tahapan ini dilaksanakan dengan pembuatan surat perintah tugas pelaksanaan sosialisasi nomor 800/1114.02 PP 2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan surat perintah tugas pelaksanaan penertiban nomor 800/1125.02 Pol PP /2021 tanggal 13 September 2021. 4. Pelaksanaan sosialisasi secara persuasif kepada pedagang kaki lima. Pelaksanaan tahapan ini dilakukan di sekitar Stadion Sawah Lebar dan Gedung Balai Buntar dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, serta memberitahukan mengenai rencana pelaksanaan penertiban bagi para pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan perda tersebut. 5. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima secara humanis. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Stadion Sawah Lebar dan Gedung Balai Buntar dilaksanakan dengan lancar tanpa terjadinya konflik di lapangan. Personil yang diterjunkan untuk pelaksanaan penertiban ini sebanyak 30 orang.
Pada saat penertiban ada 4 pedagang kaki lima yang ditertibkan, yang dagangannya disita. Pedagang dapat mengambil kembali dagangan yang disita tersebut setelah menandatangani surat pernyataan di atas meterai. 6. Pengawasan rutin dengan patroli. Patroli rutin dilakukan setiap hari dengan menerjunkan 5-10 personil Pol PP ke kawasan Stadion Sawah Lebar dan Gedung Balai Buntar. Pada saat dilakukan patroli, tidak terdapat pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di kawasan yang telah dilakukan penertiban sebelumnya. 7. Pelaksanaan evaluasi pencapaian tujuan jangka pendek. Pembahasan dengan mentor mengenai rapat hasil evaluasi. Project leader melakukan pembahasan dengan mentor mengenai rencana dilaksanakan rapat hasil evaluasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan rapat hasil evaluasi. Rapat evaluasi dihadiri oleh tim efektif, membahas mengenai pelaksanaan sosialisasi dan penertiban serta langkah-langkah lanjutan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan laporan aksi perubahan. Laporan aksi perubahan ini dibuat sejak tahapan awal dikerjakan sampai dengan selesai masa implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Manfaat yang diperoleh dari aksi perubahan ini adalah tertibnya pedagang kaki lima di sekitar Stadion Sawah Lebar dan Gedung Balai Buntar. Terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, baik tingkat provinsi maupun Kota Bengkulu, serta meningkatnya profesionalisme Polisi Pamung Praja Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas secara humanis yang dibuktikan dengan tidak terjadinya bentrok antara petugas dan pedagang kaki lima. Keberlanjutan aksi perubahan. Dengan telah dilaksanakannya implementasi aksi perubahan Bengkulu tertib pedagang kaki lima, yaitu dengan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Stadion Sawah Lebar dan Gedung Balai Buntar Provinsi Bengkulu, maka tujuan jangka pendek telah tercapai. Untuk selanjutnya akan dicapai tujuan jangka menengah dengan memberlakukan sanksi tindak pidana ringan atau TPIRING bagi pelanggar Perda Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dan untuk jangka panjang, kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kota, Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, serta membangun pos-pos jaga di tempat-tempat rawan keberadaan pedagang kaki lima. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi maupun penyampaian. Semoga rancangan aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Walau berat dan sulit, tetaplah semangat dalam menjalani tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.